Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kembali ke markas aliansi, pertemuan untuk pembentukan aliansi baru akan berlangsung dalam 1 hari. Lamanya pertemuan akan tergantung pada berapa lama 6 kuil besar perlu mencapai kesepakatan. Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya kembali tetapi tidak beristirahat, segera meneliti hingga malam. Lin Xin pun baru kembali. Kenapa kamu baru kembali sekarang Lin Xin? Pertemuan besar kuil telah berakhir lebih awal. Chen Ying'er berkata kepada Lin Xin. Lin Xin menjawab serius padanya, aku sudah mengetahuinya. Kapten, akhir-akhir ini aku telah mempelajari kutukan matahari suci dari kakek. Lin Xin menjawab, setelah duduk di seberang Long Hao Chen, Kapten, sebelum kau memberitahuku, aku punya sesuatu yang perlu kulaporkan padamu. Sebelum aku kembali, kepala kuil Li Zhengzi datang kepadaku, dan punya pesan untukmu. Dia berkata bahwa ketika waktu pemilihan tiba, jika Bright Glimmer of Hope kita hanya mengambil satu perwakilan dari setiap kuil, dia akan memberi kita dukungan penuhnya. Long Hao Chen tersenyum, kepala kuil Li mengambil jalan yang kuharapkan. Pembentukan aliansi baru akan mengubah banyak hal. Orang bisa mengatakan bahwa salah satu aspek utamanya adalah manfaat yang bisa diperoleh masing-masing dari 6 kuil besar. Jika kita ingin semuanya berjalan dengan baik, hal pertama yang kita butuhkan adalah menjaga keseimbangan. Tenanglah, aku punya rencana. Malam berlalu, dan keesokan harinya, markas besar aliansi mengadakan pertemuan. Seperti yang disepakati sebelumnya, masing-masing dari 6 kuil besar berpartisipasi dalam pertemuan tersebut melibatkan 36 orang, yang semuanya adalah kontestan pertemuan tersebut. Selain Bright Glimmer of Hope dan Chen Zidian, dari 36 perwakilan untuk pasukan pemburu iblis, ada sekitar 20 tempat untuk pemburu iblis di atas kelas raja. Jadi, ada 252 peserta dalam pertemuan terhormat ini, yang dibagi dalam 7 sisi. Kurang dari 10 orang yang memenuhi syarat untuk duduk di panggung yang ditinggikan. Dari kiri ke kanan duduk kepala kuil prajurit Qiu Yonghao, kepala kuil assassin Zheng Yue, kepala kuil penyihir Li Zhengzi, Chen Zidian yang legendaris, Kapten Bright Glimmer of Hope Long Hao Chen, kepala kuil ksatria Yang Hao Han, kepala kuil spiritual Chen Hongyu, serta Ling Xiao kepala kuil pendeta. Urutan tempat duduk merupakan gambaran besar dari manfaat yang diperoleh Bright Glimmer of Hope yang dipimpin oleh Long Hao Chen. Jika bukan karena hasil yang luar biasa ini, tidak mungkin dia akan memenuhi syarat untuk duduk di mimbar ini kecuali kuil ksatria mempromosikannya menjadi kepala kuil baru mereka, berdasarkan status sebelumnya di aliansi. Orang yang bertanggung jawab atas pertemuan tersebut adalah kepala aliansi kuil saat ini, kepala kuil ksatria, pemegang tahta ilahi perlindungan dan belas kasih, dan ksatria ilahi pertahanan dan penguasa, Yang Hao Han. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai pertemuan ini segera. Suara tenang Yang Hao Han bergema di seluruh panggung. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bright Glimmer of Hope karena baru saja mencapai kejuaraan atas pertemuan besar kuil yang baru saja selesai. Long Hao Chen berdiri, memukul tangan kanannya di dada kirinya, dan melakukan penghormatan ksatria standar kepada semua orang yang hadir, sebelum membungkuk kepada Yang Hao Han untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Yang Hao Han berkata, demi keadilan, pihak 6 kuil besar dan pasukan pemburu iblis keduanya akan memiliki 36 perwakilan, termasuk setiap dari kita yang duduk di mimbar. Setelah banyak konsultasi, aliansi kita akhirnya mencapai konsensus dalam mendirikan aliansi baru, demi menyatukan pasukan 6 kuil besar melawan ancaman iblis. Sekarang izinkan saya bertanya apakah ada yang keberatan dengan pembentukan aliansi baru jika demikian angkat tangan. Mengamati sekeliling, dia memastikan bahwa tidak ada yang mengangkat tangan, lalu dia melanjutkan, baiklah. Karena tidak ada yang menentang, mari kita mulai diskusi tentang aliansi baru. Selanjutnya, saya akan merinci konteks dan konstitusi aliansi baru. Dari pembentukan aliansi kuil hingga sekarang, lebih dari 6.000 tahun sejarah telah berlalu. Selama 6.000 tahun kami telah mengumpulkan kekuatan dalam perjuangan melawan kaum iblis, untuk akhirnya secara bertahap mendapatkan pijakan. Namun, saat kami berpikir untuk cukup stabil untuk menjamin pelestarian diri, atau bahkan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik terhadap kaum iblis, mereka menghantamkan tinju mereka tepat ke wajah kami. Saya percaya bahwa setiap orang harus mengingat dengan sangat jelas perang suci yang terjadi 4 tahun lalu.
Kerusakan yang ditimbulkan pada aliansi saat itu benar-benar membawa bencana. Sejumlah besar menemui ajal dalam perjuangan, dan orang dapat mengatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak memimpin 3 klan iblis terkuat, perang suci ini sangat mungkin akan menyebabkan kehancuran aliansi, menempatkan orang-orang dalam situasi yang mengerikan. Jadi, saya telah memutuskan bahwa aliansi baru akan disebut Persatuan Kuil, mengubah semua pemerintahan 6 kuil menjadi pemerintahan terpusat. Akan ada 1 ketua Persatuan Kuil, 6 wakil ketua, dan 36 anggota Dewan Tetap. Untuk beberapa hal penting, Dewan Serikat akan membuat keputusan melalui pemungutan suara, dengan suara masing-masing wakil ketua dihitung sebagai 2 dan suara ketua dihitung sebagai 5. Selain itu, ketua akan memiliki hak veto. Jika ke-6 wakil ketua semuanya setuju, atau lebih dari 80% Dewan setuju, ketua dapat dicopot dari jabatannya setelah melakukan kesalahan. Mengubah aliansi menjadi serikat, serta semua aturan ini, semuanya telah disetujui oleh 6 kuil besar setelah diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Demi menjamin keadilan, serta menghindari masalah kekuatan pusat yang terlalu kuat, para petinggi 6 kuil telah memeras otak mereka, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang bersatu ini dengan susah payah. Poin terpenting dari sesi pertemuan besar kuil ini adalah pemilihan ketua ini. Berdasarkan diskusi sebelumnya yang dilakukan 6 kuil besar, kuil yang akan mampu memperoleh kejuaraan akan menjadi kuil yang akan mengeluarkan pemimpin serikat. Ini juga alasan mengapa kuil ksatria mengundang ksatria terkuat mereka, Yang Hao Yu, yang berlatih dalam pengasingan sampai saat itu. Siapapun yang menentang sistem kekuasaan terpusat serikat baru, angkat tangan. Yang Hao Han dengan tenang mengucapkan kata-kata ini. Yang Hao Han mengangguk, kandidat ketua adalah Kapten Bright Glimmer of Hope Long Hao Chen. Calon wakil ketua adalah Qiu Yong Hao Kepala Kuil Prajurit, Kepala Kuil Assassin Zheng Yue, Kepala Kuil Penyihir Li Zhengzi, Kepala Kuil Ksatria Long Tianyin, Kepala Kuil Spiritual Chen Hongyu, dan Kepala Kuil Pendeta Ling Xiao. Semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan ke-6 kepala kuil ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan calon ketua Long Hao Chen. Long Hao Chen adalah laki-laki berusia 25 tahun. Pekerjaan ksatria ganda pembalasan dan pelindung. Kapten pasukan pemburu iblis secercah harapan. Energi spiritual internal bawaan yang luar biasa, dianugerahi fisik Sion of Light. Ksatria suci peringkat kedua, dan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan tahta ilahi. Sebelumnya, Long Hao Chen telah meraih kejuaraan dalam seleksi pasukan pemburu iblis, sehingga mendirikan pasukan pemburu iblis secercah harapan cerah. Tim yang dipimpinnya telah membunuh lebih dari 4 dewa iblis, menghancurkan 2 pilar dewa iblis. Dalam perang suci, ia memperoleh pahala besar masing-masing di kuil ksatria, kuil assassin, kuil prajurit, dan kuil penyihir. Sesi pertemuan besar kuil ini dimenangkan oleh pasukan pemburu iblis secercah harapan. Beginilah caranya dia menjadi kandidat ketua. Jika ada yang menentang pencalonannya sebagai ketua, angkat tangan. Meskipun banyak dari mereka tahu tentang Long Hao Chen sampai batas tertentu, mendengar perkenalan Yang Hao Han tentang karir Long Hao Chen, terutama bagian tentang usianya yang baru 25 tahun, memunculkan diskusi singkat dan sengit. Namun untungnya, tidak ada yang mengangkat tangan untuk menentang. Jadi, karena tidak ada yang keberatan, masalah ketua diputuskan. Mengenai 6 kandidat wakil ketua, apakah ada yang keberatan? Para tokoh penting dari 6 kuil besar masih tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Duduk di mimbar, kepala kuil spiritual, Chen Hongyu, tiba-tiba mengangkat tangannya, saya keberatan. Sebagai hasil dari pertempuran domain hari sebelumnya, Chen Hongyu telah menunjukkan ketidakpuasan. Pernyataan keberatannya yang tiba-tiba segera menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Tatapan semua orang tertuju padanya. Chen Hongyu berdiri, ekspresi tenang di wajahnya, saya menyatakan penolakan terhadap usulan untuk menjadikan saya wakil ketua serikat. Yang Hao Han menatapnya dengan kaget, dengan ragu menjawab, Saudara Chen, Anda harus memikirkannya. Anda mewakili kuil spiritual. Chen Hongyu dengan tenang menjelaskan, saya telah memikirkannya dengan jelas. Saya hanya perlu tetap menjadi anggota dewan. Jabatan wakil ketua ini seharusnya menjadi milik kepala baru kuil spiritual kita. Apa? Kepala baru? Mendengar kata-kata seperti itu, seluruh hadirin sangat khawatir. Faktanya, kuil spiritual dan kuil ksatria tidaklah sama. Kuil spiritual selalu hanya memiliki satu kepala.
Pergeseran kepala kuil spiritual merupakan masalah yang sangat besar bagi aliansi kuil. Poin utamanya adalah tidak seorang pun mendapat pemberitahuan sebelumnya. Pengumuman Chen Hongyu terlalu tiba-tiba. Chen Hongyu berkata dengan tenang, apa yang aneh? Kuil spiritual kita selalu diperintah secara demokratis, berpusat di sekitar kepala kuil yang harus memiliki kemampuan. Chen Ying'er dari kuilku telah mencapai langkah ke-9 kultivasi dan memiliki domain binatang mitologi, yang lebih unggul dari milikku. Selain itu, dia adalah putri suci spiritual pertama dari kuil spiritualku, dan telah mewarisi alat suci kuil jubah suci spiritual. Dia sangat cocok untuk memimpin kuil spiritualku sebagai kepalanya. Oleh karena itu, tentu saja aku harus menyerahkan posisi wakil ketua ini padanya. Kemarin malam, kuil spiritual kita telah memberikan persetujuan yang seragam. Semua orang yang duduk di mimbar dapat dikatakan memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Long Hao Chen memiliki ekspresi terkejut, sementara kepala kuil lainnya semua mengutuk diam-diam, sungguh rubah tua yang licik. Bagaimana tidak demikian? Pada saat pertemuan besar kuil, permainan Chen Hongyu sangat mengagumkan. Dia tidak hanya menentang Long Hao Chen dengan keras, dia bahkan menanyainya dalam pertempuran domain selanjutnya. Dan setelah mencapai titik kritis ini, dia membuat perubahan total dengan langsung menyerahkan kepemilikan kuil kepada Chen Ying'er. Ini menyiratkan bahwa Bright Glimmer of Hope sudah memiliki dua posisi utama di Serikat Kuilen. Sementara itu, memiliki salah satu orang mereka di antara wakil ketua berarti bahwa situasi di mana 6 wakil ketua akan bersatu untuk mendakwa Long Hao Chen agar mencabutnya dari posisi ketua tidak akan mungkin lagi terjadi. Bantuan ini sungguh tak terukur. Bahkan Li Zhengzi pun tak kuasa menahan diri untuk berbicara diam-diam. Sungguh penuh perhitungan. Pengunduran diri Chen Hongyu yang tiba-tiba itu tak hanya mengejutkan, tetapi juga bisa mendapatkan dukungan dari Bright Glimmer of Hope, sekaligus menjadi langkah untuk secara tak langsung membuat kuil ksatria berutang padanya. Sungguh, itu adalah langkah yang sangat dalam. Tepat setelah Chen Hongyu mengatakan ini, ia berjalan menjauh dari panggung yang ditinggikan, memberi isyarat kepada Chen Ying'er sambil berjalan ke sisi kuil spiritual dengan santai. Chen Ying'er bingung dengan langkah kakeknya, tetapi tak punya pilihan lain selain naik ke atas panggung saat itu. Memaksa dirinya untuk berjalan ke mimbar di bawah tatapan banyak orang, ia mengambil tempat duduk Chen Hongyu sebelumnya. Saat itu juga, Zheng Yue dari kuil assassin dengan tidak senang berkata, orang tua ini, kau benar-benar melangkah lebih maju dariku. Aku juga punya usulan yang sama kepala kuil assassin kita telah digantikan oleh Cai Er juga. Tak perlu kata-kata untuk membuktikan kemampuannya. Semua orang telah melihat domain pemurniannya, dan terlebih lagi dia adalah pewaris Dewa Kematian, dianugerahi tungku spiritual samsara yang sama dengan Sion of Samsara saat itu. Namun, dia dalam beberapa hal telah melampaui yang terakhir. Sejak mengambil alih warisan ini di masa mudanya, dia telah ditetapkan sebagai penerus kuil assassin kita. Cai Er, majulah. Mulai sekarang, kamu adalah kepala kuil assassin dan sebagai penggantiku, kandidat kuil assassin untuk jabatan wakil ketua. Long Hao Chen sebenarnya tidak begitu terkejut dengan usulan Zheng Yue, lagi pula, sudah lama sejak Zheng Yue menyatakan bahwa dia akan membiarkan Cai Er mengambil alih posisinya. Karena itu, Cai Er juga maju. Hanya butuh sekejap bagi 3 tempat di mimbar untuk diisi oleh anggota Bright Glimmer of Hope. Yang Hao Han menyatakan, karena itu, kita akan melanjutkan pertemuan. Apakah ada keberatan lain? Saat dia menanyakan itu, dia tidak menyangka akan ada tanggapan. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao tiba-tiba berdiri, dan menyatakan, saya juga semakin tua dan tidak menjadi baik. Di bawah kepemimpinan saya, kuil prajurit telah mendapatkan hasil terburuk dalam sejarah dari sesi pertemuan besar kuil ini. Saya benar-benar tidak memiliki wajah lagi untuk bertindak sebagai kepala kuil. Saya telah membahas masalah ini tadi malam dengan perwakilan kami yang lain, dan hari ini, kursi kepala kuil prajurit akan diserahkan kepada generasi muda. Saya berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, kuil prajurit akan memiliki masa depan yang cemerlang dalam persatuan melawan iblis. Wang Yuan, silakan naik. Apa, aku, Wang Yuan tidak bisa menahan perasaan terkejut sejenak. Qiu Yonghao tersenyum, siapa lagi kalau bukan kamu, jangan bilang kamu pikir ada orang lain di generasi muda kuil prajurit kita yang bisa bersaing denganmu. Aku secara pribadi telah menyaksikan semua upaya yang telah kamu lakukan. Dunia akan diserahkan kepada kalian anak muda. Mengatakan itu, dia berjalan keluar dari tempat duduknya semula. Saat ini, semua orang di mimbar benar-benar bisa dikatakan diliputi keterkejutan.
Ini bukan hanya ide yang muncul tiba-tiba di benak Qiu Yonghao. Saat Wang Yuanyuan kembali saat dia datang mencarinya, saat dia menunjukkan kekuatan yang mencapai langkah ke-9, Qiu Yonghao sudah memiliki pikiran seperti itu. Wang Yuanyuan mungkin sedikit kurang dibandingkan dengan Long Hao Chen atau Cai Er, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun di kuil prajurit yang dapat menandinginya di masa depan. Bahkan di Bright Glimmer of Hope, peringkatnya termasuk yang teratas, sudah menjadi kekuatan yang menguasai domain. Qiu Yonghao sangat memahami karakter Wang Yuanyuan, dan karena itu, dia percaya bahwa setelah Wang Yuanyuan menggantikannya sebagai kepala kuil prajurit, dia pasti akan berkontribusi pada masa depannya. Qiu Yonghao tersenyum, menepuk bahunya, tidak perlu kata-kata. Aku tidak melakukan ini untukmu, tetapi untuk masa depan kuil prajurit kita. Aku percaya bahwa kamu pasti akan melakukannya dengan baik. Perubahan besar seperti itu benar-benar terjadi pada pencalonan ketua dan wakil ketua. Yang Haohan yang memimpin rapat sangat terkejut, tetapi meskipun demikian, rapat harus tetap berjalan. Untungnya, perubahan ini tidak memengaruhi proses selanjutnya. Sisa pemilihan berjalan sangat lancar. Long Hao Chen menjadi ketua pertama Serikat Kuil tanpa hambatan, dengan wakil ketua yaitu Long Tianying, Li Zhengzi, Ling Xiao, Cai Er, Chen Ying'er, dan Wang Yuanyuan. Bright Glimmer of Hope sebenarnya menduduki 4 dari kursi utama ini. Alasan mengapa tidak ada yang keberatan adalah karena partai yang mengusulkan adalah kepala kuil, juga karena kekuatan yang ditunjukkan Bright Glimmer of Hope dalam pertemuan besar kuil. Long Hao Chen, Cai Er, Chen Ying'er, dan Wang Yuanyuan semuanya adalah kekuatan penguasa domain. Berada di bawah pimpinan kekuatan muda ini tidak diragukan lagi akan memberikan dampak yang sangat baik pada kuil masing-masing. Setelah pemilihan ketua dan wakil ketua, diadakan pemilihan di antara 6 kuil besar untuk memilih 36 perwakilan, tidak termasuk ketua dan wakil ketua. Itu adalah hasil yang dapat diterima oleh kuil bahwa Long Hao Chen menjadi ketua pertama Serikat Kuil. Dengan demikian, sisa pertemuan juga berjalan tanpa hambatan. Hanya dalam waktu 2 jam seluruh pemilihan selesai. Yang Haohan menyatakan, pemilihan sudah selesai. Serikat sekarang akan memberi tahu warga kita, berusaha agar dalam waktu 1 bulan, seluruh umat manusia mengetahui dasar serikat. Selain itu, serikat memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya, ketua pertama Serikat Kuil kita akan menyampaikan beberapa patah kata untuk kita. Long Hao Chen mengangguk kepada Yang Haohan sebelum menyampaikan salamnya kepada seluruh 6 kuil besar. Saya merasa terhormat bahwa Anda memilih saya sebagai ketua Serikat Kuil pertama. Saya bisa merasakan beban yang sangat berat di pundak saya. Seperti yang dikatakan Kepala Aliansi Yang Haohan, pemilihan ketua serikat yang baru akan dilakukan setiap 10 tahun, untuk menggantikan yang sebelumnya. Mungkin sistem serikat baru kita saat ini belum sempurna, tetapi saya yakin bahwa itu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Hal terpenting setelah berdirinya serikat adalah menyatukan kekuatan 6 kuil kita, untuk menjadi lawan bagi kaum iblis. Sebagian besar usaha kita selanjutnya akan difokuskan pada hal itu. Sebagai ketua serikat kuil saya dapat menjamin semua orang bahwa dalam 10 tahun masa jabatan saya pasti akan melancarkan serangan balik terhadap kaum iblis dan mulai merebut kembali tanah yang telah dirampas dari kita. Seumur hidup saya akan dicurahkan untuk memimpin serikat melawan kegelapan, dan mengakhiri era kegelapan selama 6.000 tahun.